Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kali ini saya akan memproses beberapa limbah emas. Ada air bekas cukim dan juga ada pasir, debu, dan yang lainnya. Dan ini air bekas cukim. Untuk cara memprosesnya itu ya kita melakukan dengan cara proses perendaman dengan menggunakan karbit. Untuk karbit ini kita rendam dengan air, setelah itu kita biarkan mengendap dan kita cuma ambil airnya. Setelah itu tuangkan ke air bekas cukim tersebut, biarkan sekitar 5-6 jam. Setelah itu untuk pengambilan emasnya dengan cara menggunakan proses penyaringan, dan ini sudah saya saring dengan menggunakan tisu. Setelah itu saya bilas. Setelah saya bilas, saya kasih borak atau pijer. Ini ada limbah dalam bentuk debu, pasir, dan juga ada serpian-serpian kayu. Dan cara memprosesnya yaitu kita jadikan abu. Caranya pastinya itu dibakar. Setelah dibakar sampai menjadi arang, lalu kita roasting atau kita masak di atas api sampai menjadi abu. Kenapa ini harus sampai menjadi abu? Karena nantinya dalam proses peleburan itu tidak menyembur atau muncrat. Bila dalam proses peleburan itu menyembur atau muncrat, otomatis banyak emas yang kita proses ini hilang. Setelah saya roasting sampai menjadi abu, lalu saya biarkan dulu sampai dingin. Setelah dingin dan saya perhatikan, ternyata banyak pasirnya dan juga ada seperti kerikil-kerikil bebatuan. Dan ini bila dilebur atau di blender pastinya tidak akan melogam. Solusinya yaitu kita saring atau kita ayak dan kita ambil cuma yang halusnya saja. Dan ini sudah saya saring atau saya ayak, dan masih ada banyak sisanya yang kita proses, karena ini cuma sebagai contoh atau sampel. Bila yang saya proses dengan cara di blender atau peleburan, ini sesuai dengan tenaga dan biayanya, dan pastinya nanti saya lanjutkan. Dan bila ini hasilnya minim, pengeluaran lebih besar dari penghasilan, kemungkinan besar akan saya lakukan proses penggelondongan, karena untuk biaya proses penggelondongan ini lebih hemat dibanding proses peleburan. Karena untuk proses peleburan itu biayanya lebih mahal dari proses penggelondongan. Setelah tadi saya magnet untuk menghilangkan besinya, lalu ini saya kasih borak sebelum melakukan proses peleburan atau pemblenderan. Setelah itu aduk hingga merata.
Setelah saya kasih borak, lalu ini saya jadikan satu dengan hasil pemrosesan air bekas cukim, dan tujuannya ini untuk menghemat biaya. Dan ini saya taruh di kowi, jadi ukurannya itu pas, tidak melebihi maupun kurang. Setelah itu melakukan proses peleburan atau pemblenderan, dan ini hasilnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu proses pencukiman, karena ini masih logam kotor. Karena di awal itu memang saya campur dengan tembaga, dan tembaganya itu bukan berbentuk serbuk yang biasanya saya beli, tapi tembaganya itu merupakan hasil dari pengendapan air bekas cukim. Dan untuk cara proses pencukiman itu seperti biasa, kita kasih air secukupnya. Setelah itu kita tuangkan nitrit asid, kalau di sini nih biasa disebut dengan air keras. Setelah itu biarkan beberapa menit sampai mendidihnya itu berkurang. Bila mendidihnya itu berkurang dan airnya berubah warna, bisa kita bilas. Setelah itu kita tuangkan nitrit asid lagi, dan itu dilakukan berkali-kali sampai logamnya itu hancur semua menjadi seperti pasir. Dalam memproses limbah emas kali ini itu saya coba untuk saya lebur, apakah hasilnya itu untung atau rugi. Jika untung, maka ini akan saya lakukan proses peleburan untuk selanjutnya. Bila hasilnya itu tidak seberapa, sebaiknya ini saya lakukan proses penggelondongan, karena untuk proses penggelondongan itu biaya lebih ringan dibandingkan dengan proses peleburan, karena memang untuk proses peleburan hasilnya itu lebih maksimal.
Dan bila dalam pemrosesan ini itu hasilnya rugi, ini akan saya sisihkan dulu untuk saya carikan campuran dengan limbah emas yang lainnya. Setelah tadi itu sudah menjadi pasir, lalu saya taruh di wadah yang lain dalam bentuk stainless untuk melakukan proses pembakaran di atas api. Dan proses pembakaran di atas api ini tujuannya untuk menghasilkan emas dengan kadar tinggi. Setelah itu saya pindah ke wadah lain, yaitu piring, dan di sini ini melakukan proses pembilasan agar nantinya emas yang dihasilkan itu menjadi emas dengan kadar tinggi. Dalam membilas ini usahakan airnya itu benar-benar bersih, tidak mengandung nitrit asid. Ini air bekas cukimnya saya proses untuk pengambilan peraknya. Dan cara pengambilan perak di air bekas cukim, bahan yang dibutuhkan seperti biasa, yaitu hanya menggunakan garam. Kita tuangkan garam secukupnya, setelah itu aduk hingga merata. Salah satu ciri air bekas cukim yang mengandung perak, bila dikasih garam berubah menjadi warna seperti warna susu, dan itu merupakan peraknya. Setelah saya aduk, lalu saya biarkan dulu sampai mengendap. Setelah mengendap, saya sisihkan airnya, dan endapannya yang putih ini itu merupakan peraknya, dan ini yang akan kita proses. Setelah itu kita bilas sampai bersih dan jangan sampai mengandung air bekas cukim. Setelah itu ya kita sisihkan airnya, lalu kita kasih logam besi seperti paku maupun seng. Dan ini tujuannya agar nanti dalam proses peleburan itu tidak banyak yang susut. Dalam pemrosesan dikasih logam besi maupun seng, usahakan sampai berubah warna menjadi warna kehijauan seperti ini.
Dan ini tandanya itu sudah matang dan bisa melakukan proses peleburan. Tapi sebelumnya bilas dulu sampai bersih, lalu kasih borak. Dan ini hasil emasnya. Untuk hasil emasnya ini tidak seberapa, dan harus saya pikirkan dan saya pertimbangkan lagi untuk proses selanjutnya. Setelah itu saya melakukan proses peleburan peraknya. Dan ini hasil dari peraknya juga tidak seberapa. Untuk sisa limbahnya ini harus saya pertimbangkan lagi dalam pemrosesan selanjutnya. Saya kira cukup sekian dulu dari saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.